Hai guys, welcome back di Jason Armus Show. Nah, hari ini gue pengen memberikan pesan buat teman-teman yang masih menjadi investor pemula ataupun belum mulai berinvestasi. Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Satu ini. Oke, jadi kita mulai ya. Pesannya seperti apa sih, Jess? Yang pertama, be prepare of risk. Ya, artinya apa? Dalam berinvestasi, tidaklah semata-mata kita melihat keuntungan. Kenapa seperti itu? Karena kita siap untuk menerima keuntungan. Yes, kita siap menerima keuntungan. Wih, untungnya gede. Wih, untungnya sedang. Wih, untungnya begini gitu. Tapi pertanyaannya, lo ready nggak terhadap resiko yang ada gitu? Apakah lo ready kalau seandainya reksadana itu turun atau investasi itu turun ya? Apakah lo ready ngeliat itu? Itu yang jadi poin yang penting gitu. Karena ya semua orang nggak siap Pak untuk menerima resiko. Dan investasi itu tuh ya pasti akan ada risikonya gitu. Nggak mungkin investasi yang nggak ada risikonya. Pertanyaannya risikonya lo tahu apa enggak? Kedua, apakah lo prepare atau tidak? Jadi pesan gue di sini adalah be prepare of risk dan utamakan toleransi resiko di atas daripada keinginan kita untuk mencari keuntungan. Keuntungan ya iyalah semua orang pengen, tapi toleransi nggak terhadap resikonya. Kalau kita udah tolerir akan resikonya tersebut, udah siap, baru kita masuk kepada keuntungan yang bisa kita dapat gitu. Dan ketika kita udah bisa nerapin itu, insya Allah ataupun ya bagusnya ke depan bisa menjadi investor yang sukses. Itu yang pertama. Yang kedua, itu menurut gua adalah rekomendasi. Biasanya gini nih, rekomendasi yang gue maksud di sini adalah ketika lu mau mulai investasi, lu menanyakan rekomendasi reksadana ataupun investasi secara spesifik ke orang gitu kan, dan ya apa ya, memberikan semua tanggung jawab dan dia mau nyari enaknya aja, dalam arti ya udah gue tinggal terapin dan gue tinggal ya duplicate gitu. Menurut pendapat gue gitu loh, kalau untuk lo misalkan nanya-nanya rekomendasi ke orang lain itu tidaklah tepat. Kenapa? Karena investasi itu merupakan tanggung jawab kita masing-masing ya. Dan belum tentu investasi yang diberitahu orang lain ini adalah investasi yang tepat buat lo. Gitu. Contoh seperti ini ya. Gue merasa reksadana saham A adalah reksadana yang bagus. Terus ada orang lain yang ngedenger gue kayak gitu, terus dia menerapkan, ya kan? Ternyata dalam 2 tahun reksadana saham A itu lagi turun, entah ada kondisi apapun itu, dan orang tersebut ya komplain atau misalkan dia merasa kok katanya bagus, kok ini turun gitu. Nah itu dia yang jadi masalah gitu. Padahal mereka nggak tahu reksadana saham A itu cocok buat orang yang jangka waktunya panjang gitu. Dan ketika mereka dalam jangka waktu pendek ternyata menyalahkan seperti itu, ya udah gitu. Ini bukan terjadi kasus sama gue, cuman maksud gue kayak kesalahan mindset orang tuh kayak gitu. Karena gue juga pernah kerja di bidang investasi, jadi gue tahu gitu kan mindset orang tuh larinya kemana gitu. Makanya tuh diusahain tidak pernah memberikan yang kayak, oh lo harus ini gitu, nggak bisa kayak gitu, takut akan jadi seperti itu. Kita kasih orang sesuatu tanpa ada ilmunya, akhirnya dia langsung menerapkan dan dia kaget, kok masih 2 tahun segini gitu hasilnya, kok malah jadi turun. Padahal investasi reksadana saham itu bagusnya untuk jangka waktu panjang, 10 tahun ya kan, 5 tahun ke atas, itu baru kelihatan hasilnya gitu. Ya, makanya itu dia, instrumen investasi pun kalau kita main kasih tahu ke orang tanpa misalkan kita ya bukan hanya instrumen investasi ya, tapi lebih spesifiknya tentang apa nih reksadananya ataupun investasinya gitu. Itu akan menjadi masalah gitu, tanpa diimbangi dengan pengetahuan akan investasi tersebut gitu sih. Dan
pesan gue di sini adalah yang pertama itu kalau ada orang lain yang merekomendasi tentang reksadana secara spesifik, kalian itu harus kaji kenapa reksadana ini bagus gitu. Dan kalau bisa sih jangan menerima rekomendasi orang, lo harus dari hati lo sendiri gitu. Jadi emang dari hati lo sendiri, bukan karena orang lain. Kedua, be prepare of risk, dalam arti setiap reksadana itu pasti punya resiko ya, tapi pertanyaannya lu siap nggak untuk menerima risiko itu gitu. Dan ketika lo udah siap, ya udah lo baru mikirin soal keuntungan. Itu menurut pendapat gua. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat kalian semua, dan terutama buat teman-teman investor pemula ataupun yang belum mulai berinvestasi. Oke semuanya, kalau kalian merasa video gue sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain, dan kalian bisa nonton video next ada di slide, ada di sini. Lalu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.